Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarion. Smile and storm, smile and storm, smile and storm. Christ is my friend, so like a smile and storm. And we are sailing home. Halo Joanna. Selamat sahabat teman-teman. Sahabat ini kita bawa Rabbit. Ini boneka kita. Asik dong kalian semua bisa main. Iya Joan, tapi nggak boleh main waktu sekolah sahabat. Ups, kan kita mau mulai sekolah sahabat ya. Ayo teman-teman kita mulai sekolah sahabat. Selamat beribadah. Kita akan memulai Sekolah Sahabat dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Joanna. Sikap doa yang baik. Teman-teman, ayo kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, pimpin kami selama beribadah. Di dalam Yesus, amin. Berita Mission dibawakan oleh Anti Theodora. Selamat sahabat adik-adik, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Nah, kita kali ini mau mendengarkan berita mission. Judulnya adalah Kemurahan Tuhan dalam Perjalanan. Adik-adik pernah melakukan perjalanan tentunya ya. Gimana perasaan adik-adik pada waktu melakukan perjalanan? Pasti menyenangkan ya, dan excited melihat sesuatu yang baru. Nah, adik-adik, pada kali ini cerita mission mau menceritakan tentang sebuah keluarga yang suka melakukan petualangan dan perjalanan. Nama anaknya adalah Ethan. Ethan berusia 10 tahun. Orang tuanya bernama Leon dan Corinne. Mereka pernah melakukan perjalanan selama 7 hari dengan kereta api di jalur kereta Trans-Siberia di Rusia. Mereka juga pernah melakukan perjalanan selama 3 minggu naik mobil mengelilingi Australia. Nah, kali ini perjalanan mereka adalah di negara asal mereka, yaitu Trinidad dan Tobago. Mereka ingin mengunjungi sebuah pantai di Laut Karibia, dan mereka akan menggunakan mobil dalam perjalanan mereka. Perjalanan akan dimulai adik-adik. Pada waktu mereka masuk mobil, ayahnya sudah bersiap-siap untuk menyalakan mobil. Tapi sebelumnya ayahnya ingat untuk berdoa dulu. Maka ayahnya berdoa adik-adik. Bapa Surgawi, kami memohon belas kasih-Mu dalam perjalanan ini. Tolong bimbing kami saat kami pergi ke pantai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemudian mereka sampailah ke pantai tersebut. Pasti seru ya adik-adik ya di pantai. Ada laut, ada pasir. Nah, Ethan tanpa ragu menceburkan diri ke dalam laut adik-adik. Bersenang-senang dan bermain di laut dan di pantai. Sampai akhirnya sudah siang hari, di mana sudah terik matahari dan juga sudah banyak orang. Ibunya mengingatkan Ethan, mari kita pulang karena sudah siang. Kemudian mereka kembali perjalanan pulang menuju rumahnya. Dalam perjalanan tiba-tiba ada suara yang sangat kencang. Bam! Mereka sangat kaget adik-adik. Ternyata ada sesuatu di depan mobil mereka yang membuat mereka harus berhenti mendadak. Yaitu ada sebuah pohon yang jatuh di depan mobil mereka. Mobil bagian depannya rusak dan kacanya juga pecah. Tapi pada saat itu perhatian mereka adalah kepada keselamatan. Ayahnya bertanya kepada Ethan, Ethan, kamu baik-baik saja? Kemudian Ethan menjawab, iya ayah, aku baik-baik saja. Kemudian mamanya juga bilang, Ethan,
"Kamu baik-baik saja?" Kemudian dia menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Nah, dalam perjalanan itu, pada saat itu mereka sangat bersyukur ternyata walaupun mereka mengalami kecelakaan, tetapi mereka dilindungi oleh Tuhan dan dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan suatu apapun. Mengingat kemurahan Tuhan, ayahnya lalu membawa sebatang pohon dari perjalanan itu. Dan ketika mereka melihat kembali batang pohon itu, mereka akan selalu ingat adik-adik bahwa Tuhan itu sangat murah hati dan memberikan keselamatan ketika kita berdoa meminta perlindungan padanya. Pada suatu hari kemudian mereka mengunjungi sebuah universitas, namanya University of the Southern Caribbean. Nah, pada sahabat ini kita akan mengumpulkan persembahan yang akan digunakan untuk pembangunan Universitas the Southern Caribbean. Terima kasih adik-adik. Kelas anak-anak dibawakan oleh Miss Irene. Halo, selamat hari Sabat anak-anak beginner dan kindergarten. Kita akan dengarkan lagi cerita sekolah Sabat kita. Sudah pelajaran yang kelima. Judul sekolah Sabat kita. Sabat ini lulus ujian. Lulus ujian. Ayo kita dengar bersama-sama. Tapi sebelumnya, apakah makanan kesukaan anak-anak? Lalu, lagu kesukaannya apa? Apakah semua itu pilihan yang baik untuk anak-anak? Nah, Daniel dan teman-temannya membuat pilihan yang baik loh. Yuk kita dengarkan sama-sama ceritanya. Daniel bersama 3 orang temannya berhenti dan menatap bangunan yang besar, tempat yang indah. Mereka kelihatan sangat lelah. Mereka sudah lelah, mereka sedih, terasing di negeri orang karena mereka adalah tawanan kerajaan Babel. Mereka menjadi tawanan di sana. Lalu mereka masuk ke dalam istana. Nah, dalam istana pelayan membawa mereka ke kamar mandi. Jadi mereka mandi dulu. Nah, setelah mereka mandi, dikasih pakaian yang baru dan bagus, lalu mereka berganti pakaian yang bagus. Nah, makanan untuk mereka makan malam ini sudah tersedia, kata pelayan. Daniel dan teman-temannya berlutut di sisi tempat tidur. Lalu mereka berdoa pada Tuhan Allah agar menolong mereka untuk tetap kuat dalam memilih yang baik di negeri yang asing di mana orang-orangnya tidak menyembah Tuhan. Nah, segera pelayan memanggil mereka. Lalu mereka bilang, "Ayo kita makan malam." Lalu Daniel dan teman-temannya mengikuti pelayan itu ke ruang makan. Wow, di ruang makan itu tersedia berbagai makanan yang lezat di atas meja raja. Dan itu juga dipersembahkan untuk dewa. Kemudian Daniel dan temannya saling memandang. Waduh, ini apa yang akan kita lakukan ya? Karena kita kan gak makan makanan itu. Ini bukan makanan yang Tuhan ingin mereka makan. Lalu Daniel pergi ke kepala tawanan ya. Nah, dia bilang, "Boleh nggak aku sama teman-teman aku makan makanan yang dianjurkan oleh Tuhan?" Dia meminta dengan sopan. Lalu pegawai kerajaan itu bilang, "Aduh, dia khawatir dengan idenya Daniel karena raja menyuruh engkau untuk makan dan minum anggur ini." Jawabnya, jika engkau nanti pucat, sakit karena makananmu, nanti raja akan membunuh aku karena tidak mematuhi perintahnya. Kemudian Daniel memikirkan masalah ini. Lalu dia pergi kepada Bapak Melsar. Para pengawal lalu disuruh untuk membawa mereka. Dia ingin bicara. Lalu dia bilang, "Bolehkah engkau menguji kami selama 10 hari?" 10 hari. Dia bertanya kepada Bapak Melsar, "Berikan kami makanan yang sederhana saja, yaitu ada buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan
biji-bijian. Lalu beri kami air minum biasa, bukan anggur. Nanti setelah 10 hari kamu bisa memeriksa kami, ya. Akhirnya Bapak Melsar setuju dengan ujian itu. Untuk 10 hari dia memberikan makanan yang diminta oleh Daniel dan teman-temannya. Nah, setelah 10 hari Daniel dan temannya kelihatan lebih segar daripada tawanan lainnya. Padahal mereka tidak memakan makanan yang diberikan raja dan tidak meminum anggur dari raja. Lalu akhirnya Bapak Melsar memutuskan Daniel dan teman-temannya telah membuat keputusan yang baik, tidak memakan makanan yang disiapkan raja. Dia membiarkan mereka meneruskan makanan yang mereka makan, yaitu buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian. Nah, Allah memberkati Daniel dan temannya. Dia menolong mereka belajar segala sesuatu. Nah, di sekolah Raja Nebukadnezar, 3 tahun kemudian Raja Nebukadnezar kemudian menguji mereka, dan dia melihat bahwa Daniel dan teman-temannya lebih pandai dan bijaksana daripada orang-orang lain, bahkan daripada orang bijaksana yang ada di kerajaannya. Dan Daniel dan teman-temannya telah memilih yang baik untuk tubuhnya. Nah, mereka memilih menyembah Allah, dan anak-anak juga bisa seperti Daniel dan teman-temannya, ya, membuat pilihan, ya. Maka kalian juga bisa melakukan hal yang seperti Daniel, ya, karena dengan makan makanan yang sehat, buah-buahan, sayur-sayuran, anak-anak akan menjadi pintar dan bijaksana seperti Daniel dan teman-temannya. Jadi anak-anak harus belajar seperti Daniel, ya, membuat pilihan yang very good, yang bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak semua. Pesan dari cerita kita kali ini adalah kita memuliakan Allah ketika kita memilih yang baik. Jadi kita memuliakan Tuhan saat anak-anak memilih yang baik. Kita akan hafalkan ayat hafalan kita bersama-sama, ya, yang terdapat dalam Yesaya 7 ayat 15. Ayo ikuti Miss Iren, ya, gerakannya. Yesaya 7 ayat 15. Menolak yang jahat dan memilih yang baik. Oke, sekali lagi, ya. Yesaya 7 ayat 15. Menolak yang jahat dan memilih yang baik. Silahkan dilakukan di rumah, ya. God bless you. Kelas Kalau Kakak dibawakan oleh Aunty Reni. Cerita kita berjudul Ketika Yesus Menangis. Ayat hafalan kita terdapat dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Apakah ada yang kamu kasihi meninggal? Pernahkah kamu kehilangan sahabat atau binatang peliharaan? Satu hari, Yesus mengunjungi beberapa orang sahabat yang memberikan kabar buruk padanya. Apakah yang kamu pikirkan dia lakukan? Maria, Marta, dan Lazarus tinggal di Betani, tidak begitu jauh dari Yerusalem. Mereka bertiga ini sangat akrab dengan Yesus. Dia sering menginap di rumah mereka jika dia sedang berada di Betani. Mereka mengetahui kuasanya. Jadi, secara alamiah, ketika Lazarus sakit keras, Maria dan Marta mengirim pesan kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak segera bergegas. Dia tinggal lagi selama 2 hari di tempatnya, lalu dia mengadakan perjalanan ke Betani. Saat dia tiba di sana, Lazarus sudah 4 hari meninggal. Yesus tahu bahwa Lazarus sudah meninggal. Dia memiliki rencana untuk membangkitkan Lazarus dari kematian, untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia, Yesus, adalah anak Allah. Tetapi kedua saudari Lazarus tidak mengetahui tentang rencana Yesus tersebut. Yang mereka tahu bahwa Lazarus sakit, dan mereka telah mengirim utusan kepada Yesus, tetapi dia tidak juga datang.
Ketika Marta mendengar bahwa Yesus sudah berada dekat perkampungannya, dia berlari keluar untuk mendapati Yesus. "Jika sekiranya engkau ada di sini, pastilah saudaraku tidak akan mati," dia berkata. Tetapi masih ada secercah pengharapan dalam diri Marta. "Tetapi meskipun demikian, saya percaya Allah akan memberikan kepadamu apapun yang engkau minta," Marta berkata. "Akulah kebangkitan dan hidup," kata Yesus. "Siapa yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati. Apakah engkau percaya akan hal ini?" "Ya," kata Marta. "Saya percaya bahwa engkaulah Kristus, Anak Allah." Dia memiliki satu pengharapan baru di dalam hatinya. Lalu dia berlari dan pergi mendapati Maria, saudarinya. "Guru ada di sini," dia berkata kepada Maria. "Dia menanyakanmu." Maria melompat dan pergi keluar menjumpai Yesus. Ketika dia melihat Yesus, dia tersungkur di kakinya dan menangisi hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Marta sebelumnya. "Tuhan, jika engkau ada di sini, pastilah saudaraku tidak akan mati." Yesus tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia akan diminta untuk menggulingkan batu dari kuburan Lazarus. Dia akan berdoa kepada Bapanya di surga dan memanggil Lazarus keluar dari dalam kubur. Lazarus akan berjalan keluar, masih terbungkus dengan kain kafan. Dan dalam beberapa menit saja, kedua saudari ini akan bertemu dengan Lazarus kembali. Dan kemudian mereka akan menjadi lebih berbahagia. Tetapi sekarang, dua dari antara sahabat terbaiknya sedang patah hati dan salah satu dari antara mereka sedang menangis di kakinya. Hatinya tergerak, dan karena simpati terhadap sahabat-sahabatnya, Yesus menangis. Dia merasakan kehilangan yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Dia merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Dia menangis karena mereka menangis. Di sini, Yesus memberikan sebuah teladan kepada kita untuk turut menanggung beban orang lain. Dia menunjukkan kepada kita bagaimana memperlakukan orang lain. Dia mau agar kita menempatkan hati kita pada perasaan orang lain, untuk turut merasakan apa yang mereka rasakan. Sama seperti Yesus merasakan kehilangan yang dirasakan oleh sahabat-sahabatnya, demikian juga kita harus merasakan penderitaan dan kebahagiaan orang lain. Pesan dari cerita ini yaitu, Allah mau agar aku menunjukkan perhatian pada orang lain. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah Sabat dengan doa tutup yang akan dipimpin oleh Elisheba. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita sudah selesai sekolah Sabat. Terima kasih untuk pimpinannya. Jagain kami. Di dalam nama Yesus, amin. Sekolah Sabat selesai. Sampai jumpa Sabat depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Terima kasih kepada Joanna, Elisheba, Aunty Theodora, Miss Irene, dan Aunty Reni. Tuhan memberkati.